Selamat datang, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Ya, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas masalah penugasan yang sebelumnya udah aku kasih di hari Senin. Itu tanggal 1 udah aku kasih ya, dan udah aku kirim itu 5 soal buat minggu pertama bulan Februari. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas soal tersebut. Jadi biar buat kalian yang bingung, tolong disimak ya biar kalian bisa lebih paham. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama itu ada soal nomor 3 ya. Dan di sini bisa dilihat soalnya. Larutan natrium sulfat dapat bereaksi dengan larutan barium klorida sesuai persama reaksi yang setara berikut. Natrium sulfat aqueous ditambah barium klorida aqueous hasilnya menjadi 2 natrium klorida aqueous dan juga barium SO4 solid atau padat. Kemudian seorang siswa mencampurkan larutan yang mengandung 10 gram natrium sulfat dicampurkan dengan larutan yang mengandung 10 gram barium klorida dan diperoleh 12 gram barium sulfat. Persen hasil atau rendemen dari reaksi ini adalah, nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita telaah atau perhatikan dulu sebelum kita lanjut. Oke, aku kasih tahu ya poin-poin pentingnya. Jadi poin pertama yang perlu catat itu pasti kita ngelihat perbandingan dulu atau kesetimbangannya, di mana jumlah sisi kiri harus sama jumlah sisi kanan. Nah, di sini natrium berjumlah 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga natrium berjumlah 2 ya. Kemudian untuk SO4 di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1. Untuk barium di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1. Dan untuk klorida di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan ada 2. Berarti nggak ada kesalahan di sini dan udah setimbang. Kemudian untuk poin kedua yang perlu diingat adalah massa dari Na2SO4 dan juga massa dari barium klorida. Karena kalian tanyain bakalan persen hasil ya, jadi perlu diperbandingin. Yang terakhir adalah hasil yang diperoleh dari prakteknya. Di sini bisa dilihat kalau hasil yang diperoleh itu 12 gram ya, 12 gram barium sulfat. Jadi ini perlu diingat juga. Oke, kita masuk ke pembahasan dan tadi udah kita samain ya masalah reaksinya, jadi nggak ada masalah. Kemudian kalau udah dapat hasilnya, kita cari nilai mol dari natrium sulfat dan juga barium klorida. Nah, di sini karena reaksinya koefisiennya sama-sama 1, berarti rasionya 1:1. Kemudian kita langsung cari aja molnya dengan rumus massa dibagi molekul relativitas per mol. Nah, jadi karena di bagian pembagiannya itu kan bagian pembanding itu molekul relativitas per mol. Nah, mol ini juga berarti kan pembanding atau pembagian. Nah, mol ini naik jadi perkalian buat masanya. Jadi nilainya bakal jadi molekul karena massa sama molekul relativitas itu sama-sama gram bentuknya. Jadi gramnya hilang, hasilnya menjadi mol seperti itu. Kemudian jika sudah mendapatkan, dapat dilihat di hasil sebelah kanan bahwa mol natrium sulfat itu adalah 0,074 mol dan juga mol dari barium klorida itu adalah 0,0480 mol. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mol natrium sulfat lebih gede daripada barium klorida. Tapi karena perbandingan rasionya 1:1, berarti kita samain. Kita memakai hanya senilai 480 mol dari NaSO4. Jadi NaSO4 ini berlebihan. Nah, jadi udah bisa dipahamin ya. Karena paling kecil itu barium klorida, jadi barium klorida ini jadi pembatas buat reaksinya. Gitu. Nah, lanjut, kalau udah dapat, kita masukin ke perbandingan stoikiometri antara barium klorida dan juga barium sulfat dengan perbandingan 1:1. Nah, tadi kan udah kita lihat kalau jumlah perbandingan itu sesuai dengan pembatas. Dan pembatasnya tadi barium sulfat yang mulai itu 0,0480. Nah, langsung kita masukin buat nyari massa dari barium sulfatnya. Jadi massa barium sulfatnya kan 0,048 mol dan sekarang kita nyari gramnya. Berarti dikali molekul relativitas per mol. Jadi mol ketemu dengan pembagian mol jadi dicoret dan hasilnya menjadi gram. Bisa dilihat hasilnya menjadi 11,2 gram. Namun ini secara teoritis. Dimana kalau secara praktek tadi bisa kita lihat kalau hasil aktual itu ada 12 gram. Jadi kenapa bisa? Apa berarti kita salah hitung? Enggak. Karena teori teoritis itu adalah kita hitung berdasarkan unsur murni. Sedangkan dalam praktek itu kan nggak mungkin kita
bisa benar-benar unsur murni tanpa ada campur tangan udara atau mungkin air atau mungkin kayak debu itu segala macam, kan ada banyak, dan bisa jadi kita nggak tahu. Itu yang bikin hasilnya agak beda. Jadi 11,2 gram itu kurang lebih. Nah, kalau udah nggak sama gini, atau kalau udah dapat hasil antara teori dan juga praktek atau aktual ya, kita pakai hasil persen randoman. Caranya gimana? Hasil aktual dibagi sama hasil teori. Jadi buat ngebuktiin hasilnya itu dari teori seberapa banyak gitu. Nah, jadi hasil aktual dibagi hasil teori dikali 100%. Berarti 12 gram dibagi 11,2 gram dikali 100% dan hasilnya 107%. Dimana 107% ini lebih gede daripada 100% dan bisa dilihat berarti jawabannya E. Lanjut, berikutnya soal nomor 13. Di sini diketahui energi ikatan, dapat dilihat tabelnya. Kemudian yang tanyain adalah perubahan entalpi bagi reaksi berikut. CH2 berkaitan dengan CH2 gas ditambah klorida. Kemudian CiH2C dengan CH2Ci. Seperti itu. Nah, itu yang kosong yang memberi kaitan ya, bisa dilihat di tabel itu ada C, ikatan kosong dengan C, hasilnya 348 kJ per mol. Oke, biar agak paham, langsung aja kita lanjut pembahasan, walaupun di sini agak begitu sulit ya. Jadi kita perlu reminder soal poin energi ikatannya yang udah dikasih tahu, dan juga reaksi dari entalpinya biar kita bisa ngitung. Pertama perlu diingat dulu rumusnya, perubahan reaksi sama dengan energi pemutus ikatan dikurang energi pembentukan ikatan, atau bisa kita ringkas menjadi bahan, jumlah energi di bahan dikurang jumlah energi di produk. Nah, lanjut, biar lebih gampang kita gambar aja gimana bentukannya. Jadi bentukannya itu bisa dilihat langsung di layar ya. Dan untuk penghitungannya, kenapa CH-nya ini gak dimasukin? Karena CH-nya itu di sebelah kiri, CH itu bertangan 1 semuanya, di sebelah kiri ada 4, dan di sebelah kanan CH yang bertangan 1 juga ada 4. Jadi bisa dibilang kiri dikurang kanan bakal sama aja, karena itu CH-nya gak dimasukin. Kita langsung hitung ke C sama CL-nya aja. Dan bisa kita lihat C 2 tangan itu 614 ditambah CL berikatan dengan CL satu tangan itu 244, dan hasilnya CL berikatan sama C itu 328. Kemudian C berikatan dengan C satu tangan itu 348, dan juga C berikatan dengan CL 328 satu tangan juga. Dan langsung kita aja masukin penjumlahan aja. Jadi perubahan reaksinya sama dengan 614 ditambah 244 dikurang 328 ditambah 348 ditambah 328 sama dengan min 146 kJ. Seperti itu. Dan berarti jawaban yang tepat adalah min 146 kJ atau E. Seperti itu. Lanjut soal nomor 15. Diberikan deret aktivitas berikut ini. Bisa dilihat di tabel. Kemudian dipertanyakan adalah ion yang dapat direduksi oleh logam Zn adalah. Nah, di sini perlu diingat-ingat kata-kata direduksi oleh logam Zn. Jika direduksi Zn, berarti Zn mengalami oksidasi. Kemudian kita kembali ke tabel. Makin mudah oksidasi, tanda penanya ke atas. Berarti semakin ke atas, itu semakin mudah untuk melaksanakan oksidasi. Berarti semakin ke bawah, itu semakin mudah untuk melakukan reduksi. Karena oksidasi dan reduksi pasti berlawanan. Berarti kita tinggal mencari Zn yang berada di tengah, dan kita lihat saja apa yang ada di bawahnya Zn, yaitu Cr dan Fe. Cr pangkat 3 plus dan juga Fe pangkat 2 plus. Seperti itu. Untuk kalian yang ingin melihat pembahasannya bisa dibaca sendiri ya. Tinggal di pause dan kalian baca masalah penjelasan lebih jelasnya bahwa Zn dapat mereduksi zat lain, berarti Zn sendiri mengalami oksidasi dan sejenisnya. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2 NOBr gas timbal balik dengan 2 NO gas ditambah Br2 gas dengan koefisien sama dengan 0,064.
Pada kesetimbangan, wadah tertutup yang volumenya 1 liter mengandung 0,03 mol NOBr dan juga 0,03 mol NO. Jumlah mol Br2 dalam wadah tersebut adalah. Nah, di sini perlu kita lihat lagi kesetimbangannya apakah udah benar atau belum. Dan kiri dan kanan udah sama ya, karena NO di kiri 2, kanan NO2, di kiri Br ada 2 dan di kanan Br ada 2. Oke, sudah sama. Dan tolong dicatat K-nya itu 0,04. Karena kalau ada K ini berarti kalian bisa pertimbangin ya rumus apa yang dipakai. Kemudian di sini disebutkan volumenya 1 liter, yang berarti dalam keadaan molar atau sudah setimbang, karena dalam molar sendiri adalah mol per liter. Jadi volumenya 1 sudah benar. Kemudian kita catat 0,03 mol NOBr dan juga 0,03 mol NO. Kemudian yang dicari sendiri adalah jumlah mol dari Br2. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Sebenarnya ini nggak begitu susah ya, tinggal dimasukin ke rumus. Jadi rumusnya itu K sama dengan unsur hasil pertama, tadi kan NO. Terus karena NO koefisiennya 2, berarti dipangkatin 2. Terus hasil keduanya itu kan Br2 ya. Jadi hasil dikali hasil produk keduanya yaitu Br2. Kenapa Br2 ini nggak kuadrat? Karena koefisien Br2 di soal tadi adalah 1, jadi nggak dikuadratin. Kemudian dibagi oleh maksudnya adalah bahan atau sebelum menjadi hasil, yaitu NOBr. Dan karena koefisien NOBr ini 2, berarti dikuadratkan. Langsung saja kita masukin, K-nya tadi 0,064. Kemudian NO sama dengan 0,03 dikuadratkan dikali Br per NOBr tadi juga 0,03 dikuadratkan. Dimana bisa kita ketahuin 0,03 sama 0,03 itu sama atas bawah dan sama-sama kuadrat, jadi bisa dihilangin. Jadi Br sama dengan 0,064 seperti itu. Kemudian lanjut ke soal 19, diketahui nilai koefisien basa NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5 dan koefisien asam HC2H3O2 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5. Nilai pH dari larutan amonium asetat NH4C2H3O2 0,065 molar adalah. Sebenarnya di sini diingat aja ya, antara koefisien basa sama koefisien asamnya bisa dilihat ya, keduanya sama. Dan juga yang ditanyakan adalah nilai dari pH-nya, dimana kita tahu pH itu adalah reaksi dari asam dan juga basa. Lanjut aja ke pembahasan, walaupun ini sebenarnya gampang juga ya. Jadi hasilnya itu setimbang atau 7. Kenapa? Karena pH-nya itu berkekuatannya sama. Sama-sama lemah, sama-sama basa lemah, sama-sama asam lemah, dan koefisien antara asam dan juga koefisien antara basa itu sama. Sehingga kalau direaksiin itu hasilnya netral. pH netral yaitu 7. Seperti itu. Oke, buat teman-teman sekalian yang udah bersedia untuk menyimak dan juga melihat dan menerima informasi dari video ini, jika masih ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, tulis saja di kolom komentar, dan bakalan kita bahas di lain waktu. Oke, jadi terima kasih udah mau nonton, dan sampai jumpa di video atau mungkin pembelajaran online lainnya. Terima kasih.